Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Erwin Sarufi sebagai Mentor Kepala Subbagian Tata Usaha di Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Subanpeda Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Ibu Marsofiati SPDMM sebagai dosen pembimbing praktik kerja lapangan. Di sini saya Sanifa Putri Hati akan memaparkan hasil seminar saya yang sudah saya kerjakan di Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Subanpeda Kota Administrasi Jakarta Selatan. Adapun materi presentasi yang akan saya bahas yaitu yang pertama adalah latar belakang, tujuan, manfaat, profil instansi, lingkup pekerjaan, jadwal pekerjaan. Maaf ada sedikit kendala. Selanjutnya dalam materi presentasinya yang ketujuh itu ada pelaksanaan kerja dan 8 hambatan, 9 solusi, 10 kesimpulan, dan yang terakhir ada saran. Jadi di sini itu ada latar belakang eh, praktikan memilih untuk melakukan PKL di suatu badan di suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan karena lembaga ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah serta pelaksanaan administrasi yang pemerintahan yang efektif. Bapeda adalah badan daerah yang menjalankan fungsi untuk mendukung urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan sehingga lokasi ini merupakan pilihan yang ideal bagi praktiker untuk memperdalam pengetahuan terkait pengelolaan administrasi, pemerintahan, pengelolaan data, pengarsipan, dan koordinasi kerja di dalam lembaga pemerintahan. Lalu selanjutnya pemilihan tempat untuk praktik kerja lapangan ini juga memberikan keuntungan bagi praktikan karena aktivitas yang dilakukan saat PKL berkaitan langsung dengan sektor administrasi perkantoran seperti pengelolaan berkas, pengarsipan, pemindahan input data, penulisan surat, serta pengelolaan dokumentasi administrasi lainnya. Dengan berpartisipasi langsung dalam aktivitas tersebut, praktikan mendapatkan pengalaman langsung mengenai proses kerja dalam administrasi dan penerapan teknologi perkantoran yang membantu meningkatkan efisiensi kerja. Di samping itu, pengalaman PKL di lembaga pemerintah memberikan pemahaman kepada praktikan tentang pentingnya ketelitian, kedisiplin, komunikasi, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Adapun tujuannya, yang pertama meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan prosedur administratif dalam prosedur lembaga pemerintah di lembaga pemerintahan. Lalu yang kedua ada keterampilan kerja ketelitian, kedisiplinan, tanggung jawab, dan komunikasi di lingkungan kerja.
Yang ketiga, memberikan pemahaman menyeluruh tentang proses kerja, penggunaan teknologi perkantoran, dan seni digital. Proses kerja penggunaan teknologi perkantoran dan seni digital. Lalu, maaf itu double. Lalu yang keempat ada memberikan pemahaman menyeluruh tentang proses kerja, penggunaan teknologi perkantoran, dan seni digital, proses pekerja, penggunaan teknologi perkantoran, dan seni digital. Lalu ada manfaat. Yang pertama, mengembangkan pengalaman dan pengetahuan tentang lingkungan kerja. Yang kedua, meningkatkan keahlian dalam administrasi perkantoran secara langsung. Yang ketiga, mengasah kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim. Yang keempat, membangun sikap disiplin, tanggung jawab, dan profesional. Lima, memahami pemanfaatan teknologi dan alat-alat di kantor. Adapun profil Suban Peda, Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Suban Peda, Kota Administrasi Jakarta Selatan, mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Adapun sejarah Suban Peda Jakarta Selatan adalah unit kerja di bawah Bapeda, Bapeda DKI Jakarta yang bertugas mendorong koordinasi penyusunan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah di pemerintahan Kota Jakarta Selatan. Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab mendorong koordinasi penyusunan dan perencanaan pengendalian pembangunan daerah di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Keberadaan Suban Peda merupakan komponen-komponen penting dari daerah sistem pembangunan daerah karena membantu memastikan bahwa program dan kegiatan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan sistem konstruksi karena membantu memastikan bahwa program dan kegiatan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Lalu ada visi dan misi Suban Peda. Visinya yaitu Jakarta Kota Maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua. Misinya ada tiga. Yang pertama, menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara untuk berkarya, mengabdi, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis, dan berintegritas. Lalu menjadikan Jakarta ibu kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan. Lalu ada Indonesia yang bercirikan keadilan, persahabatan, dan kebinekaan. Lalu ada struktur organisasi Suban Peda. Jadi di sini di samping kiri ini ada bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, yaitu ada kepala badan, wakil badan, sekretaris badan, terus bidang-bidang utamanya, lalu ada unit pendukung teknis, pusat data dan informasi perencanaan pembangunan, lalu ada pusat riset dan inovasi daerah, lalu yang terakhir ada jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Lalu ada lingkup pekerjaan di Subang Peda Jakarta Selatan.
yaitu pelaksanaan program magang direncanakan berlangsung selama 5 bulan, mulai dari tanggal 2 Januari 2026 hingga 2 Juni 2026 di Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Subangpeda, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selama masa magang tersebut, praktikan akan ditempatkan di unit tata usaha sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penempatan dalam unit ini memberikan peluang bagi praktikan untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam perihal administrasi, perkantoran, pengelolaan dokumen, serta layanan administrasi di wilayah pemerintahan. Melalui pengalaman di sektor tata usaha, praktika mendapatkan pemahaman praktis tentang administrasi perkantoran dalam pemerintahan. Pengalaman ini mendukung penulis dalam mengerti proses kerja profesional, memperbaiki kemampuan dalam administrasi dan pengaturan dokumen, serta meningkatkan keterampilan berkomunikasi, kolaborasi, dan ketelitian dalam menyelesaikan tugasnya. Lalu berikut jadwal pelaksanaan pekerjaan Subang Peda. Jadi, praktikan berikut merupakan penjelasan dari rangkaian tahapan pelaksanaan praktik kerja lapangan PKL yang dilalui praktikan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Pelaksana kerja Soban Peda praktika ditempatkan di bagian yang berkaitan dengan administrasi perkantoran. Selama praktik kerja lapangan PKL di suku Badan Perencanaan Pembangunan atau Suban Peda Kota Administrasi Jakarta Selatan selama waktu yang telah ditentukan. Praktikan melakukan berbagai tugas yang diberikan oleh pembimbing atau pegawai kantor selama kegiatan. Tugas ini termasuk mengelola surat masuk, surat keluar, membuat dokumen, menginput data, dan membantu pekerjaan administrasi lainnya. Nah, di sini pelaksana kerja Suban Peda. Jadi di sini praktikan membantu pegawai mengoreksi pedoman teknis musrenbang kecamatan. Dan di sebelah kiri ini itu untuk paparan musrenbang kecamatan oleh Pak Erwin. Lalu tahapannya ini yang pertama ada menerima arahan dari mentor, membuka dan mempelajari dokumen, lalu memeriksa konten dan data letak dokumen, mengatur data dan informasi, meninjau kembali hasil tugasnya, dan menginformasikan hasilnya kepada pembimbing. Lalu yang kedua ini membantu Bu Desti untuk mengecek Monef tahun 2026. Jadi menyesuaikan data untuk memenuhi kebutuhan dan materi yang akan disampaikan karena mentor telah menyediakan template-nya dan isi website untuk paparannya. Lalu di sini ada tahapannya. Yang pertama ada mendapatkan petunjuk dari mentor. Yang kedua menciptakan sistem pemantauan dan penilaian atau MONEF. Yang ketiga mengatur dan melengkapi data menjamin kesesuaian format dan penampilan data, menyampaikan hasil kerja kepada pembimbing. Lalu yang ketiga ini
membantu Bu Desti mengupload file ke eBupot BPU. Jadi ini mengupload file ke sistem eBupot BPU ini adalah bagian dari proses administrasi perpajakan yang mencakup pelaporan elektronik bukti pemotong pajak. Setelah memverifikasi bahwa file yang akan diunggah telah diterima, praktikan kemudian dapat mengakses sistem eBupot BPU melalui website yang telah ditentukan. Selanjutnya, mereka melakukan proses unggah file sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lalu sebelah kanan ini ada tahapan mendapatkan petunjuk dari pembimbing, mempersiapkan berkas dokumen, mengakses situs eBupot BPU, memilih opsi unggah berkas, mengupload berkas ke sistem, mereview kembali data dan dokumen, lalu menyampaikannya laporannya kepada pembimbing. Lalu yang keempat ini membantu Bu Desti isi monef di bagian kerja. Jadi praktikan membantu pegawai menginput dan mengelola data pada sistem informasi monitoring dan evaluasi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Ini itu adalah bagian dari proses administrasi dan pengelolaan informasi yang berkaitan dengan pengawasan program atau kegiatan organisasi. Jadi praktikan kemudian dapat mengakses sistem melalui website yang telah ditentukan setelah memastikan bahwa data dan informasi yang akan dimasukkan sesuai. Selanjutnya, mereka mengisi data, memilih kategori kegiatan, dan mengunggah dokumen pendukung sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk memastikan bahwa data disimpan dan terdokumentasi dengan baik dalam sistemnya. Di sini ada tahapannya juga, yaitu mendapatkan petunjuk dari pembimbing, menyiapkan data serta dokumen pendukung, akses sistem ONEF, memasukkan data bagian pembeli, mengupload slide pendukung, mengulas kembali data yang sudah dimasukkan, menyampaikan hasil kerja kepada pembimbing. Lalu yang kelima ini membantu Bu Desti memasukkan surat musrenbang untuk Wali Kota Jakarta Selatan. Jadi di sini praktikan membantu pegawai mengelola dokumen administrasi seperti menyusun, merapikan, melipat, dan memasukkannya ke dalam amplop, surat ke dalam amplop sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengiriman. Dari sampingan sini juga ada tahapan. Yang pertama mendapatkan petunjuk dari pembimbing, mempersiapkan dokumen surat-surat, menyusun dokumen surat, membungkusi dan menempatkan surat ke dalam amplop, lalu meninjau kembali eh, berkas, kesiapan berkas, membuat surat untuk proses pengiriman, lalu yang terakhir menyampaikan hasil kerja kepada mentor. Dan yang keenam, membantu Bu Desti mencopotkan absensi musrenbang dari mapnya. Sebagai bagian dari proses pengelolaan dokumen administrasi, praktikan membantu pegawai mencopotkan lembar absensi musrenbang dari map. Ini dilakukan untuk mempermudah proses pemeriksaan, penyusunan, dan pengelolaan data absensi serta musrenbang. Jadi tahapannya yang dilakukan praktikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan petunjuk dari pembimbing, mempersiapkan berkas absensi, mengeluarkan lembar absensi dari MAP, mengatur ulang dokumen kehadiran, mengawasi kompletasi data kehadiran, mempersiapkan berkas untuk menyimpan penyimpanan, menginformasikan hasil kerja kepada pembimbing.
Lalu yang ketujuh ini membantu Bu Desti mengecek Monef bulan Maret. Ini menunjukkan bahwa praktikan membantu pegawai melakukan pengecekan data pada sistem informasi monitoring dan evaluasi atau Monef pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama pada jadwal kegiatan bulan Maret. Tujuannya dari pengecekan ini adalah untuk memastikan bahwa data sub kegiatan tahapan pengerjaan dan jadwal pelaksanaan yang tercantum di dalam sistem sesuai dan dapat digunakan untuk melacak pelaksanaan kegiatan organisasi. Adapun tahapannya yang pertama mengakses sistem mengenai pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, menentukan pilihan jadwal aktivitas bulan Maret, mengecek data dan informasi aktivitas yang tercatat dalam sistem, memeriksa kecocokan tahapan tugas dan jadwal pelaksanaan aktivitas, lalu menjamin bahwa data yang tersimpan tepat dan terstruktur, melaksanakan penilaian atas data aktivitas yang sudah diperiksa, mendokumentasikan hasil pemeriksaan untuk kebutuhan administrasi dan pemantauan aktivitas. Lalu yang kedelapan, membantu Mas Dodi untuk mengeprint dokumen. Praktikan membantu pegawai mencetak dokumen data koordinasi yang dibuat dalam Google Spreadsheet untuk keperluan administrasi kantor. Dokumen ini berisi nama koresponden, nomor telepon, jabatan, dan nama kecamatan, serta tautan ke dokumen. Kegiatan yang digunakan untuk pendataan dan koordinasi kerja untuk memastikan bahwa data terdokumentasi dengan baik dan siap digunakan saat diperlukan. Lalu ada tahapan kegiatannya juga, ada tujuh. Yang pertama, mengakses data dokumen di Google Spreadsheet, meneliti keutuhan informasi pada dokumen, mengecek apakah format dokumennya ini telah sesuai, mempersiapkan proses pencetakan berkas, mencetak berkas koordinasi, mengecek hasil cetakan dokumen, mengatur dan merekam dokumentasi hasil cetakan. Lalu yang pelaksanaan kerja yang kesembilan itu ada membantu Pak Ama menyusun dokumen sesuai dengan tanggal dan bulannya sebagai bagian dari administrasi perkantoran. Bukti membantu pegawai menyusun dokumen administrasi sesuai dengan tanggal dan bulan dokumen untuk memudahkan proses pengelolaan dan pengasihan surat. Dan tahapan tentunya untuk kegiatan yang akan dilakukan praktikan itu yang pertama mengumpulkan dokumen administrasi yang sudah tidak terpakai, mengecek hari dan bulan di dalam dokumen, mengategorikan dokumen menurut waktu, menyusun berkas dengan cara yang teratur dan terampil, melaksanakan proses pengarsipan berkas, menjamin dokumen dapat diakses kembali dengan mudah, mendokumentasikan hasil pengorganisasian arsip. Lalu yang ke-10, membantu Bu Desti menempelkan post-it di dokumen invoice. Jadi sebagai bagian dari proses administrasi keuangan menunjukkan bahwa praktikan membantu pegawai menyiapkan invoice dan kwitansi dengan menempelkan penanda berupa post-it pada bagian yang memerlukan tanda tangan terdekat, yaitu Ibu Nur dan Bapak Ama. Ini dilakukan agar proses pengecekan dan penandatanganan dokumen menjadi lebih efisiensi dan terarah. Jadi tahapannya akan kegiatan yang akan dilakukannya itu oleh praktikan menyiapkan dokumen invoice dan dokuitansi, memeriksa isi dan kelengkapan dokumen, menentukan bagian dokumen yang memerlukan tanda tangan, menempelkan post-it sebagai penanda, menyusun dokumen sesuai urutan administrasi, menyiapkan dokumen untuk proses verifikasi dan persetujuan, mendokumentasikan hasil administrasi keuangan.
Lalu yang ke-11 itu mengikuti acara sosialisasi indikator sasaran khusus dan rencana aksi P3DN pada Perjanjian Kinerja tahun 2026 di Balai Kota. Berik ini bukti telah mengikuti sosialisasi indikator sasaran. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman praktikan tentang indikator sasaran khusus dan bagaimana rencana aksi P3DN, peningkatan penggunaan produk dalam negeri akan diterapkan dalam perjanjian kinerja lembaga pemerintah. Jadi di sini ada tahapannya, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan sosialisasi, tahapan penyampaian materi, tahapan diskusi dan tanya jawab, terus tahap penutupan. Lalu yang ke-12 membantu Bu Desdi men-scan dokumen ke Pak Erwin tentang kerangka acuan kerja. Sebagai bagian dari proses administrasi perkantoran, bukti membantu pegawai melakukan proses pemindaian atau scan dokumen kerangka acuan kerja atau KAK untuk dikirimkan kepada Pak Erwin. Jadi tahapan untuk pekerjaan ini, tahapan mempersiapkan dokumennya, tahapan pemindahan dokumen, tahap penyimpanan file, tahap pengiriman dokumen, tahap dokumentasi dan arsip. Lalu yang ke-13 ada membantu Bu Desti men-scan laporan dokumen anggaran. Praktikan memberikan bantuan kepada Bu Desti dalam tahap pemindaian laporan dokumen anggaran dengan menggunakan mesin pemindai yang ada di kantor. Aktivitas ini dilaksanakan untuk mengonversi dokumen cetak menjadi format digital, sehingga memungkinkan penyimpanan pengarsipan dan penyaluran dokumen kepada pihak yang memerlukan menjadi lebih efisien. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan praktikan, tahap persiapan dokumen, pemindahan dokumen, pemeriksaan hasil scan, penyimpanan dokumen digital, pengarsipan, dan dokumentasi. Lalu yang ke-14 itu ada membantu Bu Desti menempelkan post-it ke gaji PJLP. Menempelkan post-it pada dokumentasi gaji PJLP sebagai penanda informasi bulan dan jenis dokumen. Aktivitas ini dilakukan untuk menyederhanakan proses identifikasi, verifikasi, serta pengelompokan dokumen agar lebih tertata dan mudah dicari saat diperlukan dalam kegiatan administrasi. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan praktikan sebagai berikut: tahapan penyelesaian dokumen, tahap penempelan post-it, tahap pengelompokan dokumen, tahap penyelesaian kembali, tahap pengasipan dokumen. Lalu yang ke-15 membantu Bu Desti menstempel laporan PJLP yang di nomor 14. Jadi praktikan membantu Bu Desti dalam kegiat kegiatan memberi stempel pada laporan PJLP sebagai bagian dari pengelolaan dokumen di kantor. Jadi tahapannya itu ada persiapan dokumen, pemberian stempel, lalu pemeriksaan dokumen, menyusun dokumen, tahap pengarsipan dokumen. Lalu yang ke-17 itu ada eh membantu membantu Bu Desti untuk meminta tanda tangan ke Bu Nur Risyani. Praktikan membantu Bu Desti dalam mengelola administrasi dokumen dengan meminta tanda tangan dari Bu Nur Siani pada berkas pembayaran atau kwitansi kegiatan kantor. Aktivitas ini dilakukan sebagian sebagai bagian dari prosedur pengesahan dokumen supaya administrasi keuangan dapat menjalani proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun tahapannya, yang pertama persiapan dokumen, yang kedua pemindahan laporan, pemeriksaan sesuai scan, penyimpanan digital, lalu ada persiapan dokumen.
Lalu ada hambatan yang dihadapi di Suban Peda, Jakarta Selatan. Jadi selama melaksanakan praktik kerja lapangan PKL di Suban Peda, Jakarta Selatan, praktikan mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan administrasi antara lain banyak dokumen administrasi harus diproses, jadi praktikan harus sangat teliti dan terfokus untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan dokumen. Lalu ada beberapa arsip dokumennya belum tersusun secara rapi, sehingga proses pencarian dokumen memerlukan waktu yang lama. Lalu praktikan masih menyesuaikan dalam pemahaman alur administrasinya dan sistem kerja di lingkungan lembaga pemerintahan. Terkadang administrasinya menghadapi masalah teknis dengan peralatan kantor seperti scanner dan printer yang mengganggu proses pekerjaannya mereka. Lalu yang terakhir ada kurangnya pengalaman praktikan menggunakan perangkat lunak dan aplikasi administrasi kantor sehingga membutuhkan bimbingan dari mentor. Lalu Lalu ada solusinya untuk Suban Peda itu selama melaksanakan praktik kerja lapangan di Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan, praktikan mengalami beberapa hambatan dalam antara lain. Sorry, jadi solusinya itu untuk Suban Peda Jakarta Selatan. Yang pertama, praktikkan memperbaiki ketelitian dan konsentrasi dalam menangani dokumen administrasi supaya tugas dapat diselesaikan dengan baik dan kesalahan dapat diminimalisir. Lalu ada praktikkan berkontribusi dalam mengatur dan mengelompokkan dokumen sesuai dengan kategori, tangga, dan jenisnya agar proses pencarian arsip menjadi lebih efisien dan terstruktur. Lalu lakukan pertanyaan dan diskusi secara aktif dengan pembimbing serta staf tentang tata cara administrasi dan sistem kerja yang ada di kantor untuk lebih cepat menyesuaikan diri dengan suasana kerja pemerintahan. Lalu di sini ada kesimpulannya. Melalui berbagai aktivitas yang dilakukan, praktikan dapat mengimplementasikan teori administrasi perkantoran yang telah mereka pelajari selama kuliah ke dalam situasi kerja yang sebenarnya. Praktikan juga memperoleh wawasan tentang pentingnya ketelitian, disiplin, tanggung jawab, komunikasi, dan kerjasama dalam menyelesaikan tugas-tugas administrasi secara profesional. Samping itu, PKL membantu praktikan mengasah keterampilan dalam penggunaan teknologi administrasi seperti Microsoft Word, Google Spreadsheet, Scanner, printer, dan sistem administrasi digital seperti e-Bopot, PPU, dan monitoring serta evaluasi atau MONEV. Pengalaman ini, oh ya, ini tipe sedikit, maaf. Dan yang terakhir ada sarannya. Saran dari praktikan itu yang pertama untuk lembaga, diharapkan instansi dapat terus menjaga suasana kerja yang positif, disiplin, dan mendukung mahasiswa PKL dalam mendapatkan pengalaman kerja secara langsung. Lalu untuk Universitas Negeri Jakarta diharapkan agar pihak kampus khususnya program studi pendidikan administrasi perkantoran Universitas Negeri Jakarta dapat memberikan pelatihan tambahan bagi siswa
mahasiswa sebelum melaksanakan PKL, terutama mengenai penggunaan teknologi, administrasi, dan perangkat kantor seperti scanner, printer, mesin fotokopi, serta aplikasi administrasi digital, supaya mahasiswa lebih siap menghadapi dunia kerja. Yang ketiga itu ada untuk praktikan. Praktikan diharapkan untuk selalu meningkatkan kemampuan administratif, keterampilan komunikasi, pengusahaan teknologi, serta sikap disiplin dan tanggung jawab agar dapat menjadi tenaga kerja yang profesional dan siap menghadapi dunia kerja di masa depan. Cukup sekian presentasi seminar singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.